Di sini saya akan mendemonstrasikan cara menginput data di Microsoft Excel atau di area kerja Excel. Di sini saya akan membuat contoh. Yang pertama itu contohnya itu adalah membuat data mahasiswa di STKIP Citra Bakti Ngada. Yang pertama, saya akan membuat judulnya terlebih dahulu. Setelah itu baru ketik nomor nama mahasiswa, dan yang ketiga NIM. Setelah NIM itu ada nilai. Di nilai itu ada nilai tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Setelah itu ada nilai rata-rata. Setelah nilai rata-rata ada nilai UTS dan juga UAS. Baik, yang di kolom nomor kita isi, kita ketik 1 dan 2. Cara praktis untuk membuat sampai angka berikutnya itu yang pertama dengan memblok dari angka 1 dan 2, arahkan kursor ke bagian kanan samping bawah, klik kiri, tahan, kemudian tarik sampai ke nomor 13. Ya, maka nomornya akan berurutan seperti ini. Sekarang kita beralih ke kolom nama. Di sini saya ambil contoh saja. Yang pertama, Tania. Yang kedua, Angel. Yang ketiga, Elisa. Yang keempat, Valencia. Yang kelima, Maria. Yang keenam, Florentina. Yang ketujuh, Magdalena. Yang kedelapan, Benedikta. Yang kesembilan, terus ada 5, dan yang ke-10, Teresia. Di sini saya mengambil 10 orang nama sebagai contohnya. Yang kedua, NIM. Saya ambil contoh 2020 03 023. Yang kedua 2020 03 024. Jika kita ingin
mempercepat pengetikan NIM, kita bisa menggunakan seperti tadi dengan meletakkan kursor di bawah samping kanan seperti tadi. Yang pertama itu kita blok dulu dari sel keempat dan kelima, kemudian letakkan kursor di samping kanan bawah, kemudian kita klik kiri, tahan dan tarik ya. Terkadang NIM itu nomornya tidak beraturan, jadi kita bisa mengetiknya dengan manual. Di sini saya cuma ambil contoh, jadi saya membuatnya di sini saya membuatnya berurutan dengan penyetelan yang sudah saya demonstrasikan. Kemudian nilai tugas saya ambil contoh. Yang pertama nilai 80. Itu nilai tugas 1 nilai 80. Untuk tugas 2 saya ambil contoh 80,8. Tugas 3 79,8. Nah, untuk dinilai rata untuk nilai rata itu kita jumlah dari tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Nah, caranya klik sama dengan klik di tugas 1 plus klik tugas 2 plus klik tugas 3, kemudian enter. Nah, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Yang kedua 78,00 89,0 79,8. Untuk menjumlahkan nilai rata-rata tadi, kita bisa menjumlahkan dengan melakukan hal seperti tadi, yaitu dengan mengklik tanda sama dengan, klik tugas 1 plus klik tugas 2 plus klik tugas 3, kemudian enter. Seterusnya kita akan buat seperti ini untuk mendapatkan nilai rata-rata. Perlu diperhatikan, jika misalnya Microsoft Excel dalam kalkulasi itu mempergunakan settingan internasional adalah titik, maka komanya diganti dengan titik. Tapi jika di dalam kalkulasi settingannya itu menggunakan koma, maka di sini adalah koma. Nah, kalau misalkan sekarang untuk melakukan pembagian dari yang kita klik tadi, dari tugas 1, tugas 2 dan tugas 3, jumlahnya itu kita bagi dengan 3. Maka kita klik di sini, bagi dengan 3. Secara matematis, dalam matematika itu ada pemisahan antara penjumlahan dan pembagian. Di sini
saya melakukan pemisahan dengan memberikan tanda kurung di depan D4 dan di belakang F4. Nah, klik enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk nilai seperti ini jika kita ingin menambah dua angka ataupun 3 angka di belakang koma, kita bisa mengklik home dan klik di sini. Nah, kalau di sini untuk menambah angka di belakang koma. Di sini saya menggunakan 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, untuk nilai UTS di sini saya ambil contoh nilainya 82,00 dan UASnya 85,00. Yang kedua 85 dan 92. Untuk mempercepat pengisian nilai, di sini saya hanya ambil contoh. Untuk mengisi nilai itu saya menggunakan yang pertama itu saya blok dari nomor 1 pada tabel sampai nomor 10. Sampai nomor 3 dulu, kemudian letakkan kursor di bawah samping kanan, kemudian klik kiri, tahan dan tarik sampai ke nomor 10. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan mengubah nilai di belakang koma menjadi 2 angka, maka saya menggunakan ini untuk mengurangi angka di belakang koma. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan untuk tugas kedua saya membuat hal yang sama, yaitu dengan memblok dari kolom nomor 1 sampai dengan 3, kemudian meletakkan kursor di samping kanan bawah, klik kiri, kemudian tahan dan tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan membuat hal yang sama dengan mengurangi angka di belakang koma. Begitu pula dengan tabel berikutnya, kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi dengan mengklik di bagian samping kanan bawah, klik kanan, kemudian tahan dan tarik ke bawah. Maka hasilnya akan berurutan. Pada bagian data kita akan melakukan hal seperti tadi, itu dengan tugas 1 tambah tugas 2 dan tambah tugas 3 itu dibagi dengan 3. Dalam matematis, untuk pembagian itu dan penjumlahan itu dipisahkan. Jadi di sini di depan D5 saya ambilkan
tanda kurung, dan di belakang F5 saya berikan tanda kurung untuk memisahkan antara penjumlahan dan pembagian. Setelah itu kita enter, maka hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Di dalam pengisian NIM, itu biasanya tidak beraturan karena NIM-nya itu berbeda. Jadi untuk mengisi NIM kita bisa menggunakannya secara otomatis atau mengetiknya dengan manual. Dan kedua, untuk melakukan penjumlahan biasa kita menggunakan rumus autosum. Yang pertama kita klik home, klik autosum. Nah, ini rumus autosum. Di sini saya akan menjumlahkan dari tugas 1 menggunakan rumus autosum. Blok dari 1 sampai dengan yang ke-10, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kolom berikutnya kita bisa menggunakan kursor yang diletakkan di samping ini, kemudian kita tarik sampai ke ujung. Untuk tabel berikutnya kita bisa meletakkan kursor di samping kanan dan tarik sampai ke ujung, maka akan mendapatkan hasilnya. Nah, setelah kita menarik ini dalam penjumlahan, kita menarik ini sampai ke ujung ini, maka kita akan memperoleh angka yang secara otomatis angka itu tuh dijumlahkan. Yang dihitung oleh Excel adalah menggunakan data yang ada di sini, jumlah data yang ada di sini, yaitu jumlahnya sekian. Nah, di sini jumlahnya 13. Yang digunakan Excel itu adalah jumlah angka yang ada di sini. Hal ini sangat penting dilakukan teman-teman dalam melakukan perhitungan data maupun nilai. Untuk mendapatkan informasi, kita harus menginput data seperti ini, menginput data atau menginput nilai. Dan yang kedua itu kita mengolah data, yaitu dengan menjumlahkan seperti ini. Setelah itu baru kita menyajikan data, yaitu hasilnya, hasil dari penjumlahan ini. Dan dari hasil tersebut adalah sebuah informasi tersebut adalah yang menjadi informasi bagaimana menginput data numerik. Jika kita ingin memindahkan judul ke tengah, maka kita perlu memblok judul, kemudian kita kembali ke home, kita klik merge and center. Mohon maaf, di sini kita perlu membloknya sampai ke ujung. Sampai ke ujung sini, kemudian kita kembali ke home dan klik merge and center.
kita bisa mengkliknya lagi, membloknya lagi, kemudian kita mengklik ulang, kembali ke home dan Mirza Center. Ya, hasilnya seperti ini. Jika kita ingin membold huruf, maka kita menggunakan Ctrl B. Yang pertama itu kita perlu memblok dulu, kemudian kita membuat Ctrl B. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian bagian bawah tabel saya akan membuat contoh alamat dan nama peneliti. Di sini saya ambil contoh nama alamatnya Bajawa, di sini guru kelasnya nama Maria Angelina Olih. Angelina